Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Amsal 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengasihi saudara-saudara kita, atau keluarga kita, atau jemaat kita, dan teman-teman kita, tentu kita ingin melihatnya maju. Sedikit banyak kita akan merasa berhak dan berkewajiban untuk memberikan dorongan dan semangat bagi mereka. Kita pun kemudian memberikan nasihat sesuai dengan cara yang kita pandang baik. Dan tidak jarang nasihat kita bercampur dengan rasa gemas dan tanpa direncanakan nada suara kita pun meninggi. Terlebih jika kita tidak melihat perkembangan baik dalam kehidupan pribadi orang yang kita kasihi tersebut. Yang tidak kita sadari, seringkali maksud baik kita malah membangkitkan ketidaksukaan di dalam hati saudara-saudara kita yang kita nasihati. Bukannya termotivasi, mereka malah menjadi sakit hati dan memberontak. Bukannya merasa dikasihi, ia malah merasa direndahkan atau bahkan dihakimi. Tak ayal pertengkaran pun terjadi. Dalam salah satu bukunya, Gary Chapman menulis dibutuhkan empati dan kemampuan untuk melihat dari perspektif orang yang kita kasihi. Kita harus lebih dahulu mempelajari apa yang penting bagi mereka, baru kemudian kita dapat memberikan dorongan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan kembali, pernahkah kita mencoba untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang yang kita kasihi? Apakah dengan bersikap keras dengan mereka, kepada mereka, lantas mereka dapat menemukan jalan keluar dari persoalan mereka sendiri? Cobalah untuk mengajak mereka bicara baik-baik, tanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan butuhkan. Siapa tahu dengan cara demikian kita dapat benar-benar menolong mereka. Bagaimanapun kasih membutuhkan tindakan, dan melalui renungan pada saat ini, kasih itu ditunjukkan dengan kelemah lembutan. Dan itulah sifat dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tidak seharusnya berhenti di sekadar kata-kata, apalagi perkataan yang tajam maupun pedas. Hal ini bukan hanya berlaku dalam hal menasihati saja, tetapi juga untuk segala permasalahan dan gesekan yang terjadi dalam keluarga kita. Mungkin awalnya akan terasa canggung untuk mengubah cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun, kita selalu bisa datang kepada Tuhan, memohon tuntunan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita memiliki hati yang lembut, hati yang sabar, dan memakai cara pandang yang benar-benar memiliki empati dan
benar-benar mendekat kepada orang yang kita kasih untuk kita berikan arahan ataupun nasihat. Sehingga kita pun dapat menemukan kata-kata yang tepat dan penuh kasih untuk orang yang kita kasihi, dan mereka dapat menerimanya dengan baik dan menjadikan itu sebagai motivasi atau pendorong bagi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk bisa memiliki hati yang lembut, perkataan yang lembut, sehingga mampu memotivasi saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami juga mohon berkat-Mu limpah dalam hidup kami. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan beri kesembuhan. Lindungi kami selalu ya Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan,